dari SMA Negeri 2 Lumajang. Teman-teman, siapa di sini yang suka berenang? Sangat mengasyikkan, bukan? Apalagi kita berenang di sumber matahari yang sangat segar. Waduh, siapa yang bisa menolak? Sebelum kita masuk ke dalam cerita, saya mau ngajak teman-teman semuanya untuk bernyanyi bersama. Setuju? Dalam hitungan ketiga ya. 1, 2, 3. Di hari libur, ayah mengajakku bermain air di kolam renang. Ku pakai dulu baju renangku. Sekarang aku siap melompat. Biar pluk pluk pluk, ayo berenang. Pluk pluk pluk, bersenang-senang. Pluk pluk pluk, ayo berenang. Pluk pluk pluk, bersenang-senang. Sudah siap untuk masuk ke dalam cerita? Di sini saya akan bercerita tentang legenda Sawakamba, mahakarya Cindy Fiona Rizka. Alkisah, ada sebuah kerajaan besar yang ada di tanah ini, yaitu Kerajaan Lumajang, atau yang saat ini kita kenal dengan sebutan Kabupaten Lumajang. Kerajaan Lumajang merupakan cikal bakal dari Kerajaan Majapahit. Karena Kerajaan Lumajang dan Kerajaan Majapahit mempunyai ikatan sejarah, maka seringkali putri-putri Kerajaan Majapahit bertandang ke Kerajaan Lumajang. Saat itu, Kerajaan Lumajang dipimpin oleh raja yang sangat bijaksana, Raja Arya Wiraraja. Suatu hari, ada seorang putri Kerajaan Majapahit yang akan melakukan perjalanan pulang dari Kerajaan Lumajang. Tiba-tiba, seorang pelayan mendekat. Wahai Tuan Putri, ini ada beberapa bekal yang bisa digunakan selama perjalanan nanti. Ini amanat yang harus saya berikan dari Raja Arya Wiraraja. Tuan Putri pun menerima bekal tersebut dengan sangat gembira. Ia mulai melakukan perjalanan yang sangat jauh. Bukit demi bukit yang lewati bersama rombongannya. Hingga di tengah perjalanan, Tuan Putri mulai menanyakan perbekalan yang tadi diberikan oleh pelayan. Wahai prajurit, mari kita beristirahat sebentar dan menikmati perbekalan yang tadi diberikan oleh pelayan. Para prajurit mulai mencari tempat berteduh untuk melakukan peristirahatan. Mereka mulai menyantap makanan dan minuman yang ada. Tak berlangsung lama, mereka kembali melanjutkan perjalanan. Hari semakin siang dan panas semakin menyengat. Para prajurit seringkali merasa kehausan dan mereka meminta izin kepada Tuan Putri untuk meminum sedikit demi sedikit perbekalan yang ada. Jalan demi jalan mereka lalui hingga tiba-tiba, prajurit, tolong berikan aku seteguk air minum dari sisa perbekalan yang ada. Aku sangat haus. Mendengar hal itu, para prajurit saling menatap. Maaf Tuan Putri, perbekalan telah habis. Cuaca hari ini sangat panas. Mendengar hal itu, Tuan Putri mulai marah. Ia mulai memerintahkan prajuritnya untuk mencari air di dekat sini. Sementara yang lainnya, mereka mencari tempat berteduh yang tidak jauh dari tempat mereka berhenti.
mereka mulai gelisah dan siap untuk dihukum bila nanti Tuan Putri akan marah karena tidak mendapatkan pengganti dari perbekalan yang telah habis. Sementara prajurit yang melaksanakan tugasnya untuk mencari air mulai bingung dan hampir putus asa karena ia sama sekali tidak menemukan air di dekat sini. Di tengah hutan rimba yang luas, ia mulai duduk untuk beristirahat sejenak. Tiba-tiba, dari kejauhan, nampak seorang nenek tua mendekat. Aku seorang pengembara. Aku akan melakukan perjalanan ke arah barat. Sedang apa kamu di sini? Aku sedang mencari air. Apakah kamu tahu? Sepertinya Kisana seringkali melewati hutan ini. Air ya. Cari pohon beringin yang lebat di dekat sini. Air itu ada di bawah batu yang besar. Prajurit pun mulai kembali ke rombongan Tuan Putri untuk menjelaskan tempat tersebut. Singkat cerita, ia mulai sampai dan segera memberitahu rombongannya untuk segera melanjutkan perjalanan. Ia bercerita panjang lebar tentang tempat tersebut. Dan tak lama, sampailah ia ke tempat yang dimaksud, di bawah pohon beringin yang lebat. Wahai prajurit, tolong angkat batu itu untuk mendapatkan air di bawahnya. Para prajurit mulai melakukan tugasnya. Dengan sekuat tenaga, mereka mengangkat batu tersebut. Namun batu itu tidak kunjung terangkat. Berbagai cara mereka coba, namun tetap saja nihil. Batu itu sama sekali tidak bergerak. Hingga tiba-tiba datanglah nenek tua tadi, yang ternyata nenek tua itu adalah seorang petapa yang akan bersemedi di dekat batu tersebut. Wahai Kisana, bisakah kamu membantu kami untuk mengangkat batu tersebut? Tanpa berpikir panjang, sang nenek tua menyanggupi permintaan Tuan Putri. Ia mulai membaca mantra dan melakukan ritual mistis. Tanpa disangka, batu itu terangkat dengan sendirinya dan muncullah air yang banyak di bawahnya. Tuan Putri mulai memerintahkan para prajurit untuk membendung air tersebut. Semakin lama, air itu membentuk seperti danau. Namun, batu yang di atasnya tidak tenggelam, malah terapung di atas air. Sejak saat itulah, nama Selok Kambang bermulai. Selok yang artinya batu, dan Kambang yang artinya mengapung atau mengambang. Sejak saat itu, Selok Kambang mulai menjadi tempat persinggahan putri-putri kerajaan Majapahit yang akan melakukan lawatan ke kerajaan Lamajang. Maka tak heran bila Selok Kambang dikenal sebagai pemandian putri-putri raja. Bagaimana teman-teman? Sudah paham kan bagaimana nama Selok Kambang itu bermulai? Kita sebagai generasi penerus bangsa wajib untuk melestarikan dan jangan dirusak ya. Setuju teman-teman? Demikianlah persembahan dari saya. Terima kasih telah menjadi pendengar yang baik. Semoga kita semua dapat memetik hikmah dari cerita yang telah saya bacakan. Terima kasih ya teman-teman. Sampai jumpa lagi.